Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim وعظم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى دار المعاد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sedang kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala telah mensehatkan kita, Allah memanjangkan umur kita, Allah memberikan taufik hidayah, memberikan gretek hati kita untuk bisa melangkahkan kaki tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan kewajiban kita sembahyang fardhu subuh dan dalam keadaan berjamaah, serta kita niat i'tikaf di dalam masjid, kemudian kita menuntut ilmu agama yang merupakan fardhu ain setiap individu perorangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabat Rasulullah, para keluarga-keluarga Rasulullah, para pengikut-pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bisa berpuasa sudah 6 hari di bulan Ramadan ini. Dalam menyikapi bulan Ramadan ada 2 golongan manusia. Yang pertama, manusia ini disebut dengan mahrum. Yang kedua disebut dengan marhum. Mahrum ini adalah orang ketika di bulan Ramadan mereka menganggap bahwa bulan Ramadan ini biasa-biasa saja. Mereka menganggap bahwa hari-hari di bulan Ramadan ini seperti hari-hari biasa. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tetapi mereka menganggap ini biasa saja. Mereka tidak ada di dalam hari-hari bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini disebut orang yang mahrum, orang yang ditegah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia hidup di bulan Ramadan, tapi seakan-akan tidak hidup. Karena tidak memetik buah keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kedua adalah orang yang marhum. Marhum ini orang yang dimuliakan Allah, orang yang dihormati Allah, orang yang diberikan nazrah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika adanya bulan Ramadan, ketika hari pertama, hari kedua sampai hari ke-30, mereka mengisi semua hari-harinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyisihkan waktu melainkan hanya untuk beribadah, untuk
sembahyang, untuk membaca Al-Quran, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ketika malam pertama Allah sudah memandang dengan pandangan rahmatnya. Maka ketika dalam keadaan pandangan rahmat kepada hambanya, maka disitulah yu'adzibul ahad, maka tidak akan disiksa abadan selama-lamanya. Dan ketika di pertengahan bulan Ramadan orang itu ternyata ditakdirkan Allah meninggal dunia, maka sudah dilepaskan siksa kubur. Inilah keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu sudah dimuliakan Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya? Hikmah sirrul fi'li, rahasia perbuatan Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa ayat masalah puasa diturunkan bulan Sya'ban agar supaya kita banyak menuntut ilmu khusus masalah puasa, masalah fikih puasa, baik rukun-rukunnya, baik syarat-syaratnya, agar supaya sah amal ibadah kita, agar supaya puasa kita itu sah. Ketika dalam keadaan sudah kita sah ibadah puasa kita, kemudian kita mengisi di dalam ibadah dalam keadaan baca Qur'annya, sembahyangnya dan sebagainya, maka disitulah buah kita puasa la'allakum tattaqun, menjadi pendidikan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan di sini Allah menghitab, Allah mengajak bicara kepada kita dengan kata-kata aman, orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Amin ya rabbal alamin. Ketika ayat yang terakhir tadi la'allakum tattaqun, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, ini senada di dalam surah Al-Baqarah. Ketika kita membuka lembaran pertama setelah Al-Fatihah, ini surah Al-Baqarah. Di situ tertulis, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang pertama potongan surah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada gerak-gerak. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Ini senada dengan la'allakum tattaqun. Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat selanjutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani tentang yang gaib-gaib. Yang gaib-gaib ini apa? Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita itu banyak. Di antaranya adalah masalah pahala. Masalah pahala. Seandainya Allah memperlihatkan masing-masing pribadi kita pahala, niscaya tidak ada yang tertinggal di rumah. Pasti mereka itu berbondong-bondong untuk ke masjid. Pasti mereka itu berbondong-bondong untuk ke musala atau ke langgar demi meraih pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan oleh mata batin kita, bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Buahnya dalam keadaan pahala yang Allah berikan, hati kita itu merasa tentram ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sudah meletakkan keistimewaan untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus di bulan Ramadan. Khusus di
bulan Ramadan. Apa? Ketika kita beribadah dengan ibadah sunnah di bulan Ramadan, Allah berikan pahala seperti pahala wajib apabila beribadah sunnah. Dan ketika kita beribadah dengan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka Allah memberikan pahala seperti nilainya 70 kali lipat gandanya selain bulan Ramadan. Ketika kita semua sembahyang subuh ini hukumnya wajib, maka Allah berikan pahala kita seperti 70 kali kita sembahyang subuh. Kali akan naiknya kita sampai 30 hari istiqomah kita sembahyang subuh, maka 70 kali 30 ada hitungan. Nah, ada hitungan. Tambah lagi, apabila ketika kita sembahyang subuh berjamaah, Allah memberikan pahala seperti beribadah semalaman suntuk. Sangguplah kita, Pak, kalau semalaman suntuk dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, dari mulai maghrib sampai ke subuh beribadah kita bisa jadahnya kita berdua sembahyang, baca Quran, salawat kepada baginda, ada berkulinya, kayaknya ada sampai jualan. Tapi karena Allah mengistimewakan umat Rasulullah, satu kali sembahyang subuh berjamaah beri lipat gandanya semalaman. Kalikan aja sampai 30 hari, satu kali dibanding dengan 30, kalikan 30 hari. Ini Masya Allah. Inilah orang yang ketika mengisinya dengan ibadah, dia mengetahui pahala yang Allah berikan ketika di bulan Ramadan. Orang ini termasuk maruf, dimuliakan Allah. Bahkan jauh-jauh hari baginda Rasulullah SAW untuk menyambut bulan Ramadan ini, ketika di bulan Rajab sudah berdoa Nabi dan melanjutkan kepada kita apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, barakah fi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada diri kita. Ketika kita dalam keadaan malas beribadah, tapi kita berdoa Allah Ta'ala memberikan keberkahan, maka secara spontan Allah memberikan keretek hati kita untuk beribadah. Ketika kita dalam keadaan bakhil, pamalas, engket, ketika berdoa Allahumma barik lana, berikanlah keberkahan, maka Allah memberikan keretek kita untuk bersifat pemurah. Ketika kita dalam keadaan sebelumnya pemarah, berdoa Allahumma barik lana, maka Allah berikan kepada kita sifat hilir, lemah lembut. Semua sifat-sifat yang tercela ketika kita sudah ada berdoa Allahumma barik lana, maka di situ Allah berikan taufik dan hidayah untuk lebih baik lagi, untuk bersifat dengan sifat kebaikan, untuk bersifat-sifat terpuji sebagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh-jauh hari Rasulullah berdoa agar supaya apa? Supaya ketika di bulan Ramadan sudah terbiasa kita untuk membaca Al-Quran, sudah terbiasa kita untuk sembahyang, sudah terbiasa kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagian ulama di antaranya Syekh Ma'ruf Al-Balkhi di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwa di bulan Rajab adalah bulan lizzar'i, bercocok tanam. Mulai bulan Rajab sudah kita bercocok tanam, kita berumah, kita bakal di situ nanam lombok dan sebagainya. Ketika di bulan Sya'ban, syahrul lisaqi, bulan ketika kita menyirami tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Dan ketika di bulan Ramadan, syahrul lihasadi zar'i, khusus untuk memetik atau memanen apa yang kita tanam di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memanen apa yang kita tanam.
Ketika di bulan Rajab sudah kita biasakan untuk sembahyang, sudah kita biasakan untuk puasa, sudah kita biasakan untuk membaca sholawat kepada baginda. Ketika di bulan Sya'ban sudah tertanam akarnya, sudah tumbuh. Dan ketika di bulan Ramadan, maka di situ terbiasa kita sudah baca Qur'annya, sudah terbiasa kita membaca sholawat kepada baginda, sudah terbiasa kita berpuasa. Makanya bulan Rajab kita sunnah berpuasa, bulan Sya'ban kita sunnah berpuasa, agar supaya bulan Ramadan kita ada tahajud lagi. Kebiasaan kita malam tahajud hari pertama, jam 9 kita melihat makanya jam 12 jam. Padahal dilihat jam hanya jam 9 hari pertama. Kenapa? Karena kita kurang terbiasa untuk berpuasa. Tapi coba hari ke-6 ini ada lagi melihat jam lagi. Ada. Karena sudah terbiasa. Akan hari sudah kita terbiasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau lagi kita melihat jam. Karena sudah terbiasa. Amal ibadah itu apabila sudah tertanam dari hati kita, maka terbiasa kita melakukan. Hati kita sudah tenang untuk berpuasa, hati kita sudah tenang untuk sembahyang tarawihnya dan amal ibadah yang lainnya. Ketika kita di bulan Ramadan ini ada langkah kita untuk menuntut ilmu. Setiap minggu bulan, setiap minggu kedua, ketiga, keempat, lain-lain bulan, mulai rumah sampai ke masjid Al-Kautsar ini, berapa langkah dia? Berapa kali dia mengambil kendaraan? Berapa kali dia memutar stang mobil dia? Itu dihitung. Satu langkahnya, kata baginda Rasulullah, ketika di bulan Ramadan buat kita untuk menuntut ilmu agama, maka nilai pahalanya 1 tahun. Kalau yang rumah sampian ini 500 langkah, kalau yang berjalan berarti 500 tahun. Ini Allah berikan khusus untuk umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Bahkan nabi-nabi yang lainnya mereka menginginkan agar supaya termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan kita sia-siakan. Bahkan menuntut ilmu ini hukumnya wajib, fardu ain, terutama ilmu yang 3, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, dan ilmu tasawufnya. Jangan sampai kita tinggalkan 3 ilmu ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Harus ada sampai ini program untuk menuntut ilmu agama. Harus ada di masjid ini syiar agamanya, baik fikihnya, tasawufnya, dan tauhidnya. Ini fardu ain kita, fardu ain. Nah, jadi kualitas ketakwaan kita yang pertama, tanamkan rasa keimanan kita, percaya dengan yang gaib. Di antaranya pahala yang Allah berikan kepada kita semua sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan menaikkan sembahyang. Sembahyang bukan hanya sembahyang wajib saja, tapi sembahyang sunnah. Ketika di bulan Ramadan adalah tergelitik kepada kita semua untuk sembahyang isyraq. Adalah tergelitik kita untuk sembahyang Tuhan. Ada. Kenapa? Karena sudah Allah tanamkan sifat keimanan kita dengan yu'minuna bil ghaib. Sembahyang kita, tergelitik hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita untuk istiqomah ketika di bulan Ramadan sembahyang isyraq. Ketika kita semua sembahyang isyraq, sebelumnya kita sembahyang subuh berjamaah di masjid, kemudian kita berwirid, kemudian tidak ada pembicaraan hal keduniaan sampai terbit matahari, maka kita sembahyang 2 rakaat isyraq,
maka Allah berikan kepada kita ka'ajri hajjatin wa umratin, seperti pahala orang yang berhaji dan berumrah. Tamatin 3 kali Rasul mengucapkan tamah. Artinya pahala ini memang sempurna, diberikan seperti pahala umrah dan pahala orang berhaji. Man shallal fajra fi jama'atin fi masjidin tsumma yadhkurullaha ta'ala, dia berzikir kepada Allah, baik berdirinya, baik baca Qur'annya, baik baca shalawat kepada baginda, atau diisi dengan majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir. Ketika itu kemudian mata fasyamsu, terbit matahari, semai di rakaatain, dia sembahyang 2 rakaat, asyraf ta'ajri hajjatin wa umratin, pahala haji dan umrah. Bahkan ketika kita sembahyang isyraf, maka kita memenuhi hak semua persendian tubuh kita. Semua persendian tubuh kita itu jumlahnya berkisar kurang lebih 360 persendian. Leher kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu 360 persendian. Mereka menuntut hak masing-masing, harus ada kita penuhi. Jadi cukuplah dengan sembahyang 2 rakaat isyraf. Sebagian ulama mengatakan sembahyang Tuhan. Tergeletek hati kita di bulan Ramadan istiqomah sembahyang isyraf. Tergeletek hati kita sembahyang Tuhan. Tergeletek hati kita sembahyang rawatib qabliyah ba'diyahnya. Kita tanamkan hati kita, jangan sampai kita tinggal sembahyang rawatib qabliyah ba'diyahnya. Tergeletek hati kita untuk sembahyang malam. Sembahyang apa? Sembahyang tarawih. Adalah sebelum Sya'ban, sebelumnya bulan Rajab, sebelumnya bulan-bulan yang lainnya, ada kita sembahyang malam itu 20 rakaat. Hampir-hampir tidak ada malam. Hampir-hampir tidak ada. Bahkan bukan hampir-hampir lagi, ada kita mengerjakan sembahyang 20 rakaat selain malam Ramadan ini. Nah, sedangkan ulama-ulama mereka selalu mengerjakan sembahyang sunnah, bukan hanya bulan Ramadan aja, tapi bulan-bulan yang lainnya mereka ada yang sembahyang 100 rakaat, ada yang 50 rakaat. Bahkan ulama para aulia, ketika kita melihat tarikh mereka, ada yang sembahyang 1000 rakaat. Tapi ketika di bulan Ramadan, kita masing-masing orang yang beriman itu sudah ada tergelitik tertanam hati kita agar melakukan istiqomah sembahyang tarawih 20 rakaat. Untuk apa? Agar supaya nantinya di bulan setelah Ramadan ini hati ini ringan untuk sembahyang malam. Nah, ketika kita sudah ada sembahyang malam, maka disitulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar." Siapa yang beribadah malam, apakah dengan baca Qur'annya, apakah dengan sembahyangnya, imanan. Kenapa jadi beribadah? Karena beriman lawan Allah Ta'ala. Wahtisaban, kenapa jadi sembahyang, beribadah, baca Quran? Wahtisaban, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah. Ghufira, maka apa yang kita lakukan sebelumnya diampuni dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita. Wa fi riwayah satu riwayat mengatakan bahwa apa yang kita lakukan nantinya sudah Allah ampuni kita. Baru kita lakukan, Allah ampuni sudah. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan makna dosa diampuni, dosa yang akan datang padahal belum kita kerjakan, yaitu Allah memberikan taufik dan hidayah kita tidak melakukan suatu kemaksiatan, tidak melakukan suatu dosa. Nah, inilah keutamaan umat Rasulullah. Qiyamul lail. Orang yang qiyamul lail beda dengan tahajud. Tapi setiap tahajud pasti qiyamul lail. Orang yang menghidupkan malam, yang qiyamul lail, itu mulai tenggelam matahari, mulai maghrib ada ibadahnya.
ada zikirnya, ada sembahyangnya sampai terbit fajar, itu dia mulai. Tapi kalau kita sembahyang tahajud, itu pasti sebelumnya harus ada tidur dulu, break. Nah, kemudian ketika tengah malam kita ada sembahyang, maka disebutlah tahajud. Wa minal laili fatahajjatna bilatan, nah asa rabbuka ayyuhumma mahmuda. Maka di situ Allah meletakkan maqam mahmuda, kedudukan maqam yang terpuji. Untuk khusus Rasulullah SAW, maqam yang terpuji Allah memberikan kepada Rasulullah izin memberikan syafaat kepada umatnya. Dan termasuklah maqaman mahmuda ketika kita dalam keadaan malamnya ada sembahyang tahajud. Dan inilah akhlak para anbiya, para rasul, para syuhada, dan inilah akhlak para ulama amilin, para anbiya. Tidak tertinggal mereka sembahyang tahajud. Kita ibadah sahur makan, ibadah makan itu kita luangkan waktu untuk sembahyang tahajud. Kalau nanti ibadah makan kita gurih pulang, ada ibadah makan kita nonton perempuan jaman. Ini kita harus ada memanfaatkan ketika sahur itu ada sembahyang. Sahur itu Allah memberikan kepada kita apa? Wahai hamba-hamba, adakah yang minta ampun? Adakah yang minta ampun akan ampun? Wahai hamba-hamba, adakah yang minta hajat kepadamu? Adakah yang berdoa kepadamu akan ampun? Wahai hamba-hamba, adakah yang bertobat kepadamu akan aku ampuni dosa-dosanya, akan aku terima taubat-taubatnya. Ini ketika sahur ini, masya Allah, Allah memberikan keistimewaan. Tidak lain untuk kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina yuqimuna shalah, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sembahyang. Tapi sembahyang yang seperti apa? Sembahyang yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk mengetahui tidak lain tidak bukan, mau tidak mau kita menuntut ilmu tentang fikih salat. Bagaimana Rasulullah ketika takbiratul ihram? Cara mengangkat Rasulullah seperti apa? Bagaimana bacaan Fatihahnya Rasulullah? Bagaimana rukunnya Rasulullah? I'tidalnya Rasulullah? Sujudnya Rasulullah? Dulu antara sujudnya Rasulullah. Kemudian bagaimana Rasulullah tahiyatnya? Bagaimana duduknya Rasulullah SAW? Bagaimana salat beliau? Bagaimana ketika beliau dalam keadaan sembahyang? Seperti mana maksud? Seandainya ada burung itu dikip seakan-akan burung itu menganggap bahwa yang berdirinya adalah maksud. Hanya sampai khusyuknya seperti itu. Sahabat-sahabat ini seperti itu sembahyang. Dia tanda orang tersebut khusyuk itu adalah diamnya anggota kita di situ. Bukan hanya diam anggota, tapi pikiran kita memang kita fokuskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya diam aja anggota tubuh kita, tapi pikiran kita menanya ke pasar, sama yang dalam khusyuk. Kayak kita khusyuk itu. Dan ini perlu latihan kita, baik muraqabahnya atau musyahadahnya di sini. Nah, sesuai rukun dan syaratnya. Bagaimana sifat Rasulullah sembahyang? Ketika Rasulullah sembahyang, beliau mengucapkan shallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana tata cara sembahyang dengan fikih salat. Dengan fikih salat. Nah, ketika kita sudah benar-benar mengerjakan sesuai syariatnya Rasulullah, nah kemudian kita tanamkan hati kita tasawufnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tujuan kita memang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkumpullah di dalam sembahyang itu tiga ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, dan ilmu tasawufnya. Ketika kita sembahyang tidak lain kita menyembah Allah Ta'ala, tahu tauhidnya. Ketika kita sembahyang kita ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharap manusia,
tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak takabur, maka disitulah tasawufnya. Kemudian bagaimana cara kita mengangkat kedua tangan kita, bagaimana cara kita meletakkan tangan kita, kemudian bagaimana rujuk kita, maka disitulah fikihnya, terkumpullah syariatnya, tarikatnya, dan hakikatnya, tauhidnya, fikihnya, dan tasawufnya. Disitulah kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya ibadah kita sah menurut fikihnya dan diterima menurut tasawufnya, diterima Allah. Nah, ketika kita sudah ada sembahyang seperti itu, maka patutlah apa yang ada di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, menegah kemaksiatan sembahyang kita. Apabila ketika kita sudah keluar dari masjid, ternyata kita masih banyak berbuat maksiat, masih mata kita banyak maksiatnya, telinga kita, tangan kita, kaki kita banyak melakukan kemaksiatan, maka ada yang salah tentang sembahyang kita. Ada yang salah, berarti ada kekurangan tentang sembahyang kita, baik rukunnya, baik syaratnya, ataupun kurang khusyuknya. Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita yang kedua, dengan menaikkan sembahyang sesuai rukun dan syaratnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita beriman yang gaib, kemudian kita bisa menaikkan sembahyang baik wajibnya ataupun sunnahnya, maka mimma razaqnahum yunfiqun, satu amalan, yaitu kita bersedekah. Apa yang ada di kantong kita, apa yang ada di rumah kita, kita sisihkan sebagian kecilnya dengan ikhlas, tidak ada mengharap apa-apa, ikhlas lillahi ta'ala, maka kita sisihkan untuk bersedekah. Khusus di bulan Ramadan ini kita banyak bersedekah timbang bulan-bulan yang lainnya. Kita buat kecilikan masjid, ada dicilingnya aja teman-teman, dicilingnya aja, cilingnya ya. Kita melihat cilikannya, kita buat duit kita. Sama hukumnya apa? Bila kita bersedekah, maka ya wajib sama tangan kita berzakat. 10.000 kan, 100.000 kan, 50.000 kan. Hukumnya keikhlasan kita apa? Yang ikhlasnya itu, yang ikhlasnya 100.000, alhamdulillah itu 100.000 kita sisihkan di situ. Apalagi kita dapat mengatakan orang. Man fattara sha'iman kana lahu ajrun mithlu sha'im. Ketika kita bisa membukakan orang, maka kita bukakan itu berapa orang? 10 orang, maka 10 orang itu dapat pahala puasa. Kita dapat pahala puasa, kitanya karena puasa, kemudian kita bukakan orang berapa? 10 itu kita dapat pahala puasa. 50 orang kita dapat membukakan, 50 orang kita dapat pahala puasa. 100 orang kita dapat membukakan, 100 orang kita pahala. Tidak berkurang sedikit pun Allah berikan untuk orang yang membukakan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini fakir, kami ini tidak mampu untuk membukakan orang. Lalu apa jawaban Rasulullah? Walau bitamra, sekalipun 1 biji kurma, peribahasanya 1 biji kurma, engkau bukakan orang yang berpuasa, maka sama pahalanya orang itu kita mendapatkan pahala puasa. 3 orang kita membukakan dengan sebiji kurma dari 3 pahala puasa kita dapat. Sekilo dia bukan, 1 kilo, sekilo lah, 1 kilo. Dia jauh ke panitia masjid. Nah, berapa sekilo kan? 60 misalnya lah, 150. Nah, misalnya lah, bagus, sukari untuk majuan misalnya, atau biasa lah. 60.000, maka sekilo 100 isinya, bagi 100 pahala puasa dia dapat. Kamu yang makan dari kurma, ada mampu juga kita makan dari kurma 1 dus aqua. Nah, dulu kepada dia masjid 1 dus aqua berapa harganya? Dapat meski 20.000. 1 berapa? 48 aqua, 48 orang minum.
berapa dah? 40, 96 kita mau mengumpulkan sekalipun satu teguk air ikhlas gitu mah mengumpulkan orang pahalanya tidak berkurang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang kita berikan infak fisabilillah itu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu jamnya mati ya, gimana? Kurang selesai tuh sampai 2 jam gimana kurang? Jadi ada di yu'minuna bima unzila ilayka meningkatkan kualitas ketakwaan kita dari iman terhadap apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Apa yang diturunkan? Kitab sucinya. Bukan hanya beriman aja, kita buktikan dengan membaca Al-Quran. Di dalam kitab itu tidak kurang Rasulullah tadarus sama malaikat Jibril 3 hari satu khatam. 3 hari satu khatam. Berarti tadarus Al-Quran ini kita ada meniru sunnah Rasulullah, ada meniru akhlak baginda Rasulullah. Apakah bapak-bapaknya tadarus Al-Quran atau ibu-ibunya bapak pulang untuk tadarus Quran siangnya itu mengikut sunnah Rasulullah. Tadarus Al-Quran hanya bedanya Rasulullah dengan malaikat Jibril, kita kesamaan itu pula. Jangan ditinggalkan tadarus Al-Quran. Kemudian kita harus memprogram tartibul awqatnya untuk baca Qurannya. Berapa banyak kita sudah baca Quran dalam 6 hari ini? 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz. Kalau 1 hari 1 juz sampai sebulan 1 khatam. Kalau di bulan-bulan yang lainnya adalah kita 1 khatam. Akhirnya ada 1 alhamdulillah kita bisa. Bahkan boleh jadi kita ada sampai 1 khatam. Bahkan boleh jadi 1 juz pun. 1 juz mungkin lah bulan ada alhamdulillah. Harus ada kita tertipu agar supaya ketika kita sudah lewat bulan Ramadhan terbiasa baca Quran di situ. Harus ada tertipu awalnya. Ini akhlak para ulama kita. Karena ketika kita baca Al-Quran semakin bertambah nur hidayah kepada diri kita. Imam Syafi'i ketika menyambut bulan Ramadhan beliau 1 harinya 2 khatam. Berarti 30 hari 60 khatam. Ini orang hobinya baca Quran sudah hobi, tidak lepas dengan Quran kemana-mana Al-Quran. Karena kalau sudah tahfiz Quran sudah berkendaraan sedikit sudah politik motor dapat ini sampai ke Quran setengah jam 20 menit satu. Apa dikit kurit sama ada apa? Maka kecuali kita habis amanya atau misalnya ada lagi bersahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama kita kuritnya. Bahkan Habib Jamalul Lail Rahimahullah Maut beliau ini ketika bulan Ramadhan sijil kadang-kadang membaca Quran ketika siang hari. Siang hari ada bawa baca Quran. Malam baca Quran. Tapi baca Qurannya Masya Allah. Kenapa jadi siang hari kita baca Quran? Karena ketika siang hari baca Quran aku takut kata beliau batal puasa. Kenapa? Ketika aku baca Al-Quran selalu air liur itu terasa manis seperti madu. Allah buktikan ketika beribadah apalagi membaca kalam yang mulia air liur ini terasa seperti madu. Ini Habib Jamalul Lail. Kita makin hanya satu lembar, baru 2 lembar, baru 3 lembar. Kita sudah lah. Berarti kita belum ada itu manisnya pelajaran. Ini hak yang mulai Ramadhan dibuktikan air liurnya
bersedekah. Kemudian kita membaca Quran. Nah, harus kita lakukan. Ketika yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ketika masalah akhirat dia yakin ada akhiratnya, ada timbangan amal kita, ada surganya, ada nerakanya. Ketika sudah ada keyakinan pada diri, kemudian kita ada melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ayat Al-Baqarah tadi, wa ulaika humul muflihun, mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan pengajian kita Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapatkan ganjaran yang sebaik-baiknya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita dalam keadaan akhir hayat nantinya dapat memberikan melafazkan la ilaha illallah, mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala al-jannati kulli man wa fi sallallahu alaihi wa sallam wa ila hadratin nabi al